Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kitab-kitab Ibrani terbiasa untuk menyebut orang-orang yang dekat dengan Tuhan sebagai anak Tuhan. Kadang-kadang raja-raja Israel, orang-orang saleh, kemudian malaikat itu disebut sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi istilah anak Tuhan kemudian berbeda dengan Tuhan anak, yang kemudian menjadi bagian yang paling integral dari sistem teologi kekristenan. Dalam teologi Kristen, Yesus itu bukan hanya anak Tuhan, tetapi juga Tuhan anak. Yang saya pikir orang-orang Kristen arus utama tidak akan bisa mentolerir kalau misalkan ada pihak-pihak yang mengaku Kristen yang kemudian menyangkal keilahian Yesus. Nah, tetapi pada faktanya adalah bahwa di seluruh dunia konsep anak Tuhan dan Tuhan anak itu ada di seluruh dunia dan menjadi bagian dari sistem kosmologi dan sistem religi-religi yang ada. Kita misalkan menemukan di Nusantara itu ada yang namanya Ken Arok, yang dalam kitab Pararaton yang kemudian sekarang diragukan, itu disebutkan secara literal bahwa dia itu adalah anak dari Dewa Brahma, anak dari salah satu manifestasi paling utama dari wujud ilahiyah. Yang dengan demikian maka Ken Arok pada waktu itu berarti mengklaim dirinya sebagai anak Tuhan. Dan itu bukan hanya fenomena di Jawa, bukan hanya fenomena di Israel, tetapi fenomena di seluruh dunia. Simak videonya sampai tuntas karena kita akan menemukan fakta-fakta yang sangat luar biasa tentang anak Tuhan dan Tuhan anak. Jadi ayo kita mulai. Lebih dari 3.000 tahun yang lalu, orang-orang Cina di bawah pimpinan dinasti Zhou itu memperkenalkan sebuah konsep atau doktrin politik yang kemudian berlaku sampai berabad-abad kemudian, yang kemudian kita kenal sebagai doktrin Tianming. Apa itu? Tianming itu secara sederhana berarti adalah mandat dari langit. Maksudnya adalah setiap penguasa di Cina, setiap kaisar di Cina itu bisa berkuasa karena dia mendapatkan mandat dari langit. Langit memberikan prasyarat bahwa siapapun berhak untuk menjadi kaisar Cina kalau dia berbudi baik, kalau dia mensejahterakan rakyat, kalau dia menciptakan perdamaian. Maka si raja itu akan tetap mendapatkan mandat dari langit. Tetapi kalau si raja yang berkuasa itu ternyata lalim, kurang ajar, tidak baik terhadap rakyatnya, menindas dan seterusnya, maka langit akan mencabut mandatnya untuk diserahkan kepada pihak yang lain. Begitu. Nah, pada akhirnya doktrin Tianming ini memotivasi banyak orang untuk melakukan pemberontakan pada kaisar-kaisar dan dinasti-dinasti Cina. Jadi misalkan ketika satu kaisar Cina dianggap merugikan masyarakat tertentu, kemudian mereka akan melakukan pemberontakan atas dasar doktrin Tianming. Maksudnya, kalau si pemberontak itu menang, maka si pemberontak akan mengklaim bahwa kami adalah pemegang mandat dari langit, karena sebelumnya raja yang sebelumnya itu lalim. Dari mana kita tahu bahwa dia benar-benar lalim? Terbukti bahwa pemberontakan kami itu berhasil, berarti mandat dari langitnya dicabut untuk diserahkan kepada kami. Begitu. Kalau misalkan si raja yang menang dan pemberontaknya yang dikalahkan, maka si raja akan mendeklarasikan bahwa kami masih mendapatkan kepercayaan dari langit, mandat dari langit untuk berkuasa, yang dengan demikian bahwa kami selama ini tidak melakukan kelaliman atau kejahatan. Begitu. Karena apa? Karena terbukti kami menang melawan pemberontakan. Jadi berarti masih dipercaya oleh langit. Begitu. Nah, selain memberikan banyak sekali pemberontakan dalam sejarah peradaban Cina, doktrin Tianming ini juga mewarnai sistem kosmologi dan sistem religi masyarakat Cina kuno. Jadi orang yang mendapatkan mandat dari langit itu disebutnya sebagai Tianzi atau anak dari langit. Nah, satu hal yang harus digarisbawahi di sini adalah bahwa kata langit untuk orang Cina itu adalah sebuah padanan yang paling dekat bisa kita kaitkan dengan konsepsi kita tentang Tuhan gitu. Jadi orang Cina itu menganggap langit itu semacam Tuhan gitu. Begitu. Nah, berarti mandat dari langit itu berarti adalah mandat dari Tuhan, kepercayaan dari Tuhan, amanah dari Tuhan. Sedangkan putra langit, maka dia disebut sebagai putra Tuhan. Begitu. Maka kaisar Cina itu dalam konteks itu bisa disebut sebagai anak dari Tuhan. Dan karena itulah maka dia dipuja, disembah oleh masyarakat Cina kuno. Begitu. Nah, betapapun ini mungkin untuk orang modern dianggap sesuatu yang janggal, tetapi di masa kuno ini berlaku dan bahkan menyebar ke wilayah-wilayah yang lain, khususnya dalam hal ini adalah Jepang.
Di Jepang kita mengenal bahwa dewa-dewa itu, ya, dewa-dewa Jepang itu dipimpin oleh satu dewa yang paling utama, yaitu dewa matahari, bukan langit tetapi dewa matahari. Jadi beda. Tetapi walaupun beda dari langit ke matahari, konsepsi dari doktrin Tianming itu masih mengemuka. Jadi kaisar-kaisar Jepang sampai seterusnya itu disebut sebagai keturunan dari Amaterasu no Mikami. Jadi memuja kepada kaisar Jepang sama seperti memuja dewa utama, dewa matahari, karena raja Jepang atau kaisar Jepang itu dianggap sebagai perwujudan dari anak-anak matahari, anak-anak dari dewa yang paling utama gitu. Jadi kalau misalkan di tahun 90-an Baraya menemukan ada film Satria Baja Hitam RX gitu. Yang gitu ya. Itu kan slogannya itu adalah anak matahari, begitu kan? Terus senjatanya pedang matahari gitu ya. Nah, sebenarnya istilah anak matahari itu bukan hanya slogan yang disampaikan kepada anak-anak, itu memiliki nuansa religi yang pekat khususnya untuk orang-orang Jepang pada waktu itu. Karena berarti dia itu menunjukkan bahwa dirinya itu punya status sebagai anak Tuhan atau anak dewa yang paling utama. Saya menceritakan ini karena ingin menegaskan bahwa konsep anak Tuhan atau Tuhan anak itu bukan hanya ada di Israel, bahkan dalam komunitas yang jauh lebih besar, Asia Timur juga memiliki konsep yang seperti itu, walaupun sekarang tidak bertahan lagi. Tetapi itu juga bukan hanya dimiliki oleh mereka saja. Kalau misalkan kita jalan-jalan ke Mesopotamia atau ke India lah, di India Selatan itu sempat Baraya tahu nggak ada penanggalan tahun Saka. Penanggalan tahun Saka itu kan berbeda 78 tahun dengan penanggalan Masehi. Nah, siapa yang mencetuskan pertama kali penanggalan Saka? Yaitu raja yang namanya Raja Kaniska, yang pada waktu itu berkuasa di Afghanistan, Pakistan, dan kemudian masuk ke wilayah India bagian utara. Nah, dia juga punya gelar yang namanya sebagai Dewa Putra. Begitu. Nah, kemudian di prasasti Babilonia kuno itu juga sempat ditemukan ada seorang raja namanya Nebukadsurur. Dia adalah anak dari Nebupalsur, penguasa dari Babel, yang dia mengatakan bahwa saya diciptakan langsung oleh Tuhan dan dilahirkan langsung oleh Tuhan, dan saya itu adalah anak langsung dari Tuhan. Begitu. Jadi konsepsi-konsepsi sebagai anak Tuhan dan sebagainya itu banyak ada di seluruh dunia. Di Mesir kita juga menemukan konsepsi yang sama, khususnya untuk dinasti-dinasti awal. Orang-orang Mesir kuno itu banyak sekali Firaun-Firaun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan atau setidaknya anak Tuhan. Tetapi di Mesir ada sesuatu yang unik, yaitu melibatkannya kekuatan wanita atau melibatkan unsur-unsur feminin, di mana misalkan Horus itu adalah dewa yang merupakan anak dari dewa Osiris yang dilahirkan dari Isis yang perawan. Nah, konsepsi anak Tuhan atau Tuhan anak kemudian di Mesir berkembang dengan cara yang lain, yaitu bahwa ternyata dia dilahirkan oleh seorang perawan. Nah, kenapa seperti itu? Karena orang-orang Mesir kuno itu dianggap sebagai orang-orang yang paling menganggap bahwa laki-laki dan perempuan itu setara gitu. Jadi kalau misalkan di kerajaan-kerajaan yang lain yang kuno-kuno itu biasanya patung kaisar sendirian saja atau apa sendirian saja. Nah, patung-patung di Mesir kuno itu selalu menunjukkan bahwa Firaun dengan istrinya, yang menunjukkan bahwa pada waktu itu penghormatan terhadap perempuan Mesir kuno itu cukup baik. Dan karena itu maka setiap ada cerita-cerita tentang kosmologi yang menghubungkan dengan awal mula dunia, awal mula langit, awal mula manusia dan sebagainya, pasti melibatkan unsur feminin, unsur keperempuanan. Nah, dalam hal ini Horus itu ternyata adalah anak dari Osiris, lahir dari ibu ya yang namanya Isis, yang Isis itu adalah perawan seumur hidupnya. Dan kita juga misalkan menemukan kasus yang sama misalkan dalam mitologi Romawi. Kita kenal dalam mitologi Romawi orang-orang sana itu menganggap bahwa mereka adalah keturunan dari Romus dan Romulus. Siapakah mereka? Anak-anak tidak dikenal yang sebenarnya adalah anak dari dewa Ares, hasil dari hubungan gelap dengan wanita-wanita perawan yang tetap menjadi perawan. Begitu. Nah, kenapa keperawanan itu menjadi penting? Karena ini adalah salah satu unsur feminin yang paling dihargai pada waktu itu, sehingga laki-laki yang kuat, misalkan laki-laki yang bijak, laki-laki yang hebat, itu berarti sepadan dengan perempuan yang perawan gitu. Kok begitu ya? Dewa Tammuz dari Babilonia juga dianggap sebagai dewa keturunan dari dewa yang dia dilahirkan oleh seorang perempuan, dewi perempuan yang namanya itu adalah Ishtar. Sampai beberapa abad kemudian Dewi Ishtar itu dipuja
masyarakat Babilonia sebagai dewi kesuburan, dewi cinta kasih, dewi yang ya kadang-kadang bikin plot-plot yang yang jahat, konspirasi begitu, tetapi secara keseluruhan dia adalah dewi yang baik, yang dipuja dan tetap dianggap sebagai dewi yang perawan gitu. Kemudian kalau misalkan Baraya nonton Krishna juga digambarkan sebagai seorang dewa yang lahir dari perempuan perawan atau Dewaki. Dewaki itu kan perempuan yang perawan terus-terusan gitu. Semoga saya tidak disomasi gara-gara terlalu banyak ngomongin soal perawan, tetapi saya di sini mencoba untuk menghubungkan bahwa konsepsi tentang anak dewa dan dewa anak atau anak Tuhan dan Tuhan anak itu biasanya untuk beberapa bagian di dunia juga dihubungkan dengan keperawanan, dihubungkan dengan kesucian perempuan. Jadi dewa bersatu dengan perempuan, kemudian punya anak yang kemudian anaknya itu disucikan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah kenapa konsepsi dewa anak dan kemudian perawan ini mengemuka di seluruh dunia atau banyak terjadi di belahan dunia-dunia kuno? Ya, kalau misalkan kita berbicara tentang teologi, berbicara tentang religi, berbicara tentang agama, ya dipersilahkan kepada agama masing-masing untuk memberikan penjelasan. Kalau misalkan Baraya menganggap bahwa agamanya itu dibahas di episode ini, silahkan Baraya tulis di kolom komentar tentang bagaimana penjelasan Baraya tentang hal yang semacam itu. Tetapi sains menjelaskan bahwa kenapa bisa seperti itu adalah gara-gara politik. Jadi kenapa ada konsepsi seperti itu adalah gara-gara politik. Jadi begini ceritanya Baraya, orang-orang di zaman dulu itu mereka itu benar-benar tidak mungkin bisa hidup sendirian. Mereka harus hidup dalam masyarakat atau minimal komunitas. Karena itulah mereka bisa bertahan hidup. Nah, untuk bisa bertahan hidup dalam masyarakat itu, maka mereka bukan hanya harus berkumpul di satu tempat, bukan hanya mereka ada di satu tempat di waktu tertentu saja, tidak, tetapi mereka harus memunculkan unsur-unsur kebudayaan sehingga mereka menjadi masyarakat. Minimal mereka harus berbudaya yang sama, berbahasa yang sama, mereka memiliki sistem teknologi yang sama, ilmu pengetahuan yang sama, dan lain sebagainya. Dan karena itulah maka mereka menjadi masyarakat. Dan untuk bisa mewujudkan masyarakat dengan berbagai unsur-unsur budayanya itu, maka mereka harus memunculkan sistem pemerintahan plus pemerintahan yang cukup otoritatif. Begitu. Nah, karena itu maka pemerintahan yang otoritatif itu menjadi sesuatu yang wajib, menjadi sesuatu yang prasyarat utama munculnya sebuah masyarakat. Tetapi di situ ada sebuah masalah kecil, yaitu ketika seseorang diangkat menjadi pemerintah, dalam hal ini misalkan raja, maka muncullah kejomplangan yang sangat luar biasa di mana dia berhak dan bisa melakukan apapun yang dia mau, sedangkan masyarakat yang banyak tidak memiliki kekuasaan untuk itu. Bayangkan, di antara sekian banyak masyarakat ada satu yang berkuasa, yang lain tidak. Tentu saja banyak masyarakat juga yang menginginkan status sebagai penguasa itu. Kan begitu. Dan karena itu maka wajarlah kalau terjadi banyak sekali pemberontakan-pemberontakan di masa lampau. Nah, untuk bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pemberontakan itu, maka otoritas raja atau otoritas kaisar atau otoritas penguasa itu tidak hanya harus ditempatkan sebagai otoritas duniawi, tetapi dia harus ditempatkan sebagai otoritas ilahiyah. Agar apa? Agar dia semakin sedikit diberontaki. Agar kalau kamu memberontak kepada saya, kamu bukan hanya akan berhadapan dengan saya, tapi kamu juga berhadapan dengan Tuhan. Setidaknya kamu berdosa. Begitulah. Nah, karena itulah maka raja-raja di seluruh dunia pada akhirnya menambatkan sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan untuk gelar dirinya sendiri. Begitu. Jadi bukan hanya konsepsi tentang Tuhan, bukan hanya konsepsi tentang anak Tuhan, kita bisa menemukan modus seperti ini terjadi di seluruh dunia. Misalkan di dunia Islam. Dunia Islam itu kan adalah dunia yang paling ketat terhadap pemisahan antara Tuhan dengan makhluk, begitu kan? Nah, tetapi Khalifah Abbasiyah setelah Al-Ma'mun itu biasanya menempatkan nama Tuhan itu di belakang namanya. Misalkan Al-Mutawakkil ala Allah gitu ya, Al-Mutasim billah gitu, dan An-Nasir biamrullah gitu ya, dan lain sebagainya. Nama-nama Tuhan di belakangnya, Tuhan itu sebenarnya adalah makna yang otoritatif secara spiritual. Semakin dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran, semakin mereka lari ke dunia spiritual agar mereka tidak diberontaki, dan berhasil.
Selama berabad-abad banyak sekali sultan-sultan, raja-raja, penguasa-penguasa muslim yang bahkan lebih berkuasa daripada khalifah, tapi mereka tidak mau mengklaim diri sebagai khalifah. Salahuddin Al-Ayyubi itu jauh lebih berkuasa daripada khalifah, tetapi dia tidak mau mengklaim dan merebut gelar kekhalifahan di Baghdad. Bahkan khalifah-khalifah itu sampai harus membelokkan atau mengubah ajaran Islam hanya demi mereka mendapatkan kekuatan atau otoritas dari Tuhan. Jadi misalkan kan dalam konsepsi Islam, pemerintah Islam itu atau penguasa itu biasa disebutnya khalifatun nabi atau disingkatnya khalifah. Nah, khalifah itu, khalifatun nabi itu artinya pengganti nabi, karena nabi pada waktu itu memiliki kekuasaan duniawi dan kekuasaan akhirat. Kekuasaan akhiratnya tidak diambil karena tidak mungkin, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tapi kekuasaan duniawinya bisa diwariskan misalkan kepada Abu Bakar. Makanya Abu Bakar mengaku dirinya sebagai khalifah. Khalifah itu artinya adalah pengganti nabi. Nah, tetapi pada masa dinasti Abbasiyah, khususnya bagian akhir itu, mereka mengganti khalifatun nabi berubah menjadi khalifatullah, menjadi wakil Tuhan di muka bumi atau pengganti Tuhan di bumi, begitu. Nah, jadi khalifah itu jadi maknanya menjadi terlalu kurang ajar gitu. Makanya buat para pendukung khalifah saya ngajak diskusi terkait dengan hal ini, karena ini adalah penyimpangan yang besar gitu. Dari khalifatun nabi berubah menjadi khalifatullah dan masih dibela-bela sampai sekarang sebagai bagian dari sistem Islam gitu. Padahal itu adalah penyimpangan bagi Islam, khususnya pada bagian akhir gitu ya. Ya, tapi itu mah urusan yang nanti. Yang jelas yang ingin saya tekankan adalah bahwa secara politis mengaitkan diri atau penguasa itu dengan ilahi itu adalah sesuatu yang pada waktu itu menjadi pilihan yang sangat baik gitu, untuk bisa mengurangi kemungkinan untuk melakukan pemberontakan. Alexander Agung ternyata juga memiliki modus yang sama. Jadi dia itu ketika berkuasa di Mesir kuno, dia kemudian mendapatkan gelar dari orang-orang Mesir sebagai anak dari Amun dan Zeus gitu. Karena dia adalah orang Yunani, orang Macedonia, kemudian menaklukkan Mesir, dan orang-orang Mesir mengatakan bahwa tidak mungkin ada penguasa yang bukan merupakan titisan dari dewa. Maka dia, Alexander Agung, yang secara fakta ternyata berhasil menaklukkan Mesir, dia disebut sebagai keturunan dewa Amun, dewa Mesir kuno. Tetapi karena dia berasal dari Yunani, maka dia disebut juga anak dari Zeus. Maka dia adalah putra dari Zeus dan putra dari Amun, begitu. Ini juga berlaku misalkan untuk Julius Caesar. Julius Caesar itu sebenarnya adalah orang yang cukup rasional, yang tidak terlalu peduli pada dewa-dewi mungkin ya. Tetapi di akhir hayatnya itu dia mempersilahkan rakyat di pinggiran Romawi itu untuk membuat sebuah patung tentang dirinya yang ditulisi Tuhan yang tidak pernah terkalahkan. Jadi dirinya kemudian diangkat menjadi Tuhan dan dia senang-senang aja seperti itu. Yang walaupun dengan itu ironinya adalah beberapa bulan setelah itu dia dikalahkan. Dia mati ditusuk dalam di parlemennya itu. Kan begitu ya. Luar biasanya adalah sekitar 27 tahun kemudian setelah kematiannya, anak angkatnya yaitu Octavianus itu kemudian mengangkat Julius Caesar kembali menjadi Tuhan dengan menyebutnya sebagai Divus Julius. Devus itu dewa atau Tuhan, Julius itu adalah Julius sang Tuhan gitu. Jadi Julius Caesar sang Tuhan. Kenapa Octavianus mengupayakan bahwa sang ayah angkatnya itu harus menjadi dewa? Kan ayah angkatnya sudah mati. Karena Octavianus pada waktu itu berharap bahwa dirinya lah yang kemudian diangkat sebagai anak Tuhan, anak dewa atau ya yang semacam itu. Dan ini adalah cerita yang bisa dijadikan argumentasi yang kontras untuk menjelaskan bahwa atau untuk menegaskan bahwa memang istilah anak dewa atau anak Tuhan, Tuhan anak dan sebagainya tujuannya adalah politis untuk memperkuat otoritas dirinya gitu. Bahkan orang-orang Romawi ternyata juga melakukannya. Hal yang agak unik di sini itu adalah kenapa Octavianus memilih nama Devus. Padahal orang-orang Romawi pada waktu itu menyebut Tuhan itu sebagai Deo atau Theo atau ya yang seperti itu. Kenapa Devus? Devus itu kan dari dewa yang dipakai oleh masyarakat Asia. Kenapa memilih kata Devus daripada dewa? Banyak ilmuwan yang kemudian menduga bahwa pemilihan diksi Devus bukan Deo ini sebenarnya adalah ini permainan semantik dari Octavianus untuk agar ini bisa dipahami secara ambigu gitu. Jadi misalkan orang-orang Romawi yang lebih rasional menganggap bahwa sebenarnya
Julius Caesar itu bukan benar-benar Tuhan, tetapi memiliki otoritas Tuhan. Begitu. Sedangkan orang-orang yang ada di pinggiran Romawi itu akan menganggap bahwa Julius itu sebagai benar-benar Tuhan. Begitu yang harus disembah. Dan memang benar akhirnya banyak yang menyembah. Jadi di pinggiran Romawi itu pada akhirnya banyak dan muncul istilahnya agama baru yang memuja Julius Caesar dan anaknya Octavianus. Di buku God and Empire itu dijelaskan bahwa Octavianus menikmati statusnya dia sebagai Tuhan anak dan menikmati status ayahnya sebagai Tuhan. Dan inilah yang kemudian menjadi awal mula dari konflik antara orang Romawi dengan orang Kristen. Karena ternyata pada waktu itu orang Kristen menempatkan status yang dimiliki oleh Octavianus sebagai anak Tuhan atau Tuhan anak yang memiliki otoritas, yang memiliki kekuatan penyembuh, penebus dan sebagainya, malah diserahkan kepada seorang Yahudi tidak dikenal yang bahkan hanya memiliki 12 murid. Begitu. Dan ini oleh orang-orang Romawi dianggap sebagai sebuah pengkhianatan, pembangkangan, dan penghinaan luar biasa. Bagaimana ceritanya status Octavianus yang tadi itu adalah Tuhan yang disembah, yang dipuja, Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penebus, dan lain sebagainya, itu gelar-gelar itu diserahkan kepada seorang Yahudi yang tidak dikenal. Begitu. Nah, silahkan diskusikan di kolom komentar, boleh berdebat, tetapi silahkan santun dan terbuka. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.